Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan surat At-Tin ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ayat ini sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita baca, dan mungkin pemirsa sudah hafal semua ayat yang baru saja kita bacakan di atas tadi. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik. Walaqad karamna bani Adam. Kemudian kesempurnaan manusia itu apabila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, seperti malaikat yang hanya diberi Allah akal semata. Malaikat itu tidak perlu tempat tinggal. Malaikat itu tidak perlu makan, tidak perlu minum. Malaikat itu adalah makhluk yang mulia, yang menjalankan perintah Allah yang tiada pernah bosannya, yang tidak pernah membantah semenjak dia diciptakan atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Berarti malaikat itu diberikan Allah akal. Kemudian selanjutnya Allah menciptakan hewan atau binatang. Hewan atau binatang itu diberikan Allah hawa nafsu. Bagi hewan tidak ada rasa malu. Hewan itu tidak mengenal antara hak dengan yang batil, antara haram dengan yang halal. Nah, ini hewan. Lalu siapa itu manusia? Manusia apa yang ada pada malaikat dan apa yang ada pada hewan, itu manusia. Berarti manusia itu punya akal. Manusia itu punya hawa nafsu. Disinilah letak kesempurnaan manusia itu. Kapan manusia itu dikatakan sempurna? Apabila manusia itu
mempergunakan akalnya dengan baik dan mampu dia mengendalikan hawa nafsunya. Inilah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Ada manusia yang tidak mempergunakan akalnya, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia itu jatuh kepada satu lembah yang paling hina, yaitu api neraka, asfala safilin, neraka jahanam. Allah tempatkan pada tempat yang paling bawah, yang paling hina. Inilah manusia-manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Kita lihat banyak manusia-manusia yang tidak pernah kenyang. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah disampaikan, andaikan manusia itu ditawarkan satu lembah emas, maka manusia itu akan ingin satu lembah lagi. Kalau ditawarkan 2 lembah emas, maka manusia ingin tambah 1 lembah lagi. Manusia tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu siapa? Manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan baginya adalah pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali membagi manusia ini kepada 4 macam. Manusia yang pertama adalah manusia al-haya fil haya, manusia yang hidup dalam hidup. Artinya manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia tempat kita bertanya, manusia-manusia yang kita perlukan, dan kalau mereka itu tiada, kita akan merasa kehilangan. Inilah manusia yang dikatakan dengan manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu yang kedua, manusia itu kata Imam Al-Ghazali dikatakan dengan manusia al-haya fil maut, manusia yang hidup tapi mati. Artinya manusia yang tidak berguna, manusia-manusia samat, sampah-sampah masyarakat. Sekalipun dia ada, tetapi dia tidak dipergunakan orang. Ini manusia yang kedua. Lalu manusia yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, manusia al-maut fil haya, manusia yang mati tapi hidup. Sudah berpuluh tahun manusia itu mati, sudah hancur tulang belulang manusia itu, tetapi namanya tetap lahir ke permukaan. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angsodu, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Ini manusia. Siapa contohnya? Para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap orang memperingati hari besar yang bersejarah di negara kita ini, mulai dari presiden, bapak gubernur, bapak wali kota, bapak bupati, bapak camat, kepala dinas, kepala kanwil mengatakan, mari kita sejenak tafakur mengingat jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kenapa kita didoakan orang? Karena kita sudah meninggalkan nama baik. Terakhir, kata Imam Al-Ghazali, manusia yang keempat dinamakan dengan manusia al-maut fil maut. Begitu manusia itu mati,
hilanglah namanya dari permukaan. Bahkan orang tidak mengucapkan innalillah. Bahkan kalau manusia al-maut fil maut telah mati, maka orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untung orang ini mati. Penjahat, penodong, pencuri, perampok sudah mati. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu dari manusia yang keempat ini, dari manusia yang empat ini, termasuk dalam golongan manusia bagaimanakah kita? Tanya dan introspeksi diri kita masing-masing. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.